adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas terkait perlindungan anak dalam SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, untuk yang pertama-tama saya akan membahas terkait konsep anak terlebih dahulu. Dan di sini terdapat beberapa perspektif terkait anak. Yang pertama yaitu menurut psikologi, anak adalah Selanjutnya, menurut berbagai perspektif hukum, anak adalah masa anak-anak merupakan masa di mana seseorang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek bagi kehidupan selanjutnya. Montessori mengatakan bahwa pada rentang usia lahir sampai 6 tahun, anak mengalami masa keemasan atau the golden years, di mana pada masa ini, anak mulai peka dan sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa peka terhadap masing-masing anak berbeda-beda seiring dengan laju pertumbuhan anak secara individual. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak mendapatkan hak di antara lain: 1. Hak identitas dan kewarganegaraan. 2. Hak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan. 3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 4. Hak untuk beribadah menurut agamanya. 5. Hak anak disabilitas. 6. Hak layanan kesehatan dan jaminan sosial. 7. Hak berpendapat. 8. Hak rekreasi. 9. Hak perlindungan dari perlakuan. Dan yang 10. Hak perlindungan khusus. Nah, selain itu terdapat beberapa instrumen nasional dan internasional terkait perlindungan anak. Kira-kira apa saja ya instrumennya? Berikut adalah beberapa instrumen nasional terkait perlindungan anak. Yang selanjutnya adalah berbagai instrumen internasional terkait perlindungan anak. Nah, pada pembahasan selanjutnya terdapat berbagai istilah anak dalam hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Di sini terdapat 4 istilah anak dalam hukum. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu atau belum? Berikut pembahasannya.
Anak yang berhadapan adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Penangkapan, penahanan, atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang, dan pidana anak dilakukan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Lalu, bagaimana dengan anak-anak yang diduga atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana? Apakah mereka berhak atas jaminan legal? Jawabannya adalah iya. Berikut adalah 9 jaminan legal terhadap anak yang diduga atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana. Dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah menurut hukum. Hak atas informasi tentang hal-hal yang dituduhkan kepadanya. Hak atas pengadilan yang cepat. Hak atas bantuan hukum. Hak atas perlindungan dari diskriminasi. Hak untuk menolak memberi kesaksian. Hak atas banding atau mendapatkan peninjauan kembali. Hak atas seorang penerjemah, hak atas privasi. Lalu kira-kira siapa saja yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak? Jawabannya adalah seluruh lapisan masyarakat, khususnya orang tua dan pemerintah, wajib dalam bertanggung jawab untuk perlindungan anak. Selanjutnya, saya akan menampilkan alur penanganan kasus pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut adalah bagian alurnya. Anak melakukan tindak pidana selanjutnya diselesaikan dengan penyelesaian perkara pidana anak atau melakukan program diversi. Untuk penyelesaian perkara pidana anak, maka akan diproses dengan proses peradilan pidana formal. Untuk program diversi atau proses musyawarah, maka akan dilakukan proses penyelesaian secara kekeluargaan dengan mengandung nilai-nilai keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi 3 aspek, yaitu penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan 1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak. 2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. 3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. 4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dan yang kelima, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.